Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Muhammad Khalidin, Eko Fianto, Linanda Atmoko, dan Dona Lili dari STI Malang, Indonesia. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami melalui video ini sesuai dengan tugas yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk mata kuliah budaya organisasi. Pertemuan kedua. Dengan mengambil satu contoh perusahaan di bidang properti, dalam tugas ini kami mengambil satu contoh perusahaan properti yaitu PT Agung Podomoro Land. Tentunya kita sudah sering mendengar nama perusahaan tersebut. Salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia yang mendapatkan penghargaan atau award pada tahun 2018 bersama dengan 45 perusahaan properti lain. Tentunya pencapaian tersebut tidak lepas dari sebuah sistem budaya yang berjalan pada perusahaan ini. Inilah yang disebut dengan budaya organisasi. Dalam sebuah perusahaan, budaya organisasi dituangkan ke dalam visi dan misi, juga dalam aturan-aturan tertulis, sebagai pemersatu budaya masing-masing individu, sehingga tidak terjadi konflik dalam internal perusahaan yang disebabkan dengan perbedaan-perbedaan antar individu karyawan. Berbagai bentuk pelatihan dan workshop dilakukan untuk menambah kemampuan dan kerjasama karyawan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan yang tertuang dalam visi dan misi dapat tercapai sesuai dengan target perusahaan atau bahkan melampaui target. Inilah yang membuat PT Podomoro Land menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Pelatihan dilakukan dengan tujuan menambah kemampuan baik dalam bidang marketing maupun kemampuan berinteraksi di dalam perusahaan. Seperti inilah contoh pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menguatkan kesolidan tim work di dalam sebuah perusahaan. Kemudian pelatihan di bidang marketing juga menjadi salah satu hal yang penting, karena dalam pelayanan marketing yang baik tentunya akan membuat konsumen puas, dan ini akan menjadi daya tarik bagi calon konsumen lainnya. Nah, berbagai bentuk pelatihan, role playing, dan segala hal yang dapat membentuk budaya dalam perusahaan dilakukan untuk memberikan karyawan pengetahuan baru dan cara berkomunikasi, bagaimana cara menyampaikan informasi kepada konsumen. Seperti inilah contoh pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan juga terus mendorong karyawan untuk memiliki budaya inovatif dan kreatif yang akan memunculkan mahakarya yang luar biasa. Ini tentunya akan menjadi magnet bagi calon konsumen, karena di era modern ini masyarakat tidak hanya butuh hunian atau tempat tinggal yang standar-standar saja, tetapi mereka membutuhkan hunian yang membuat kehidupan lebih nyaman dengan berbagai fasilitas yang ada. Contoh, di daerah perkotaan diberikan hunian atau dibangun hunian yang memiliki konsep natural, juga tentunya akan menarik konsumen di perkotaan untuk mendapatkan hunian yang baik, yang nyaman. Nah, inovasi-inovasi seperti inilah yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan ini menjadi berkembang.
salah satu contoh masih untuk pelatihan untuk karyawan. Banyak sekali karya yang sudah diciptakan oleh PT Agung Podomoro ini adalah hasil dari inovasi karyawan yang terus didorong oleh perusahaan. Dan inilah berbagai program yang ada di dalam PT Agung Podomoro ini yang membuat perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan terbesar bidang properti di Indonesia. Berbagai macam penghargaan telah diraih oleh perusahaan. Berbagai macam award sudah dicapai oleh perusahaan. Ini membuktikan bahwa di dalam perusahaan terdapat budaya yang begitu baik, budaya yang dapat mempersatukan budaya setiap individu di dalam perusahaan, budaya yang mempersatukan, budaya yang menjadikan budaya-budaya per individu itu harmoni. Berbagai penghargaan didapat oleh perusahaan ini adalah wujud terciptanya budaya organisasi yang harmonis di antara elemen perusahaan.
Sekian hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang. Mohon koreksi dan masukan untuk ke depan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.